Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, hari ini kita masuk pembahasan terakhir dari bab ikhlas. Ya. Semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kita. Bab yang terakhir ini juga merupakan penutup nanti dari semuanya al-ikhlas, kemudian juga menjadi alasan kenapa seseorang beramal tapi dia tidak menuntut apapun atas amal yang dia lakukan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang amal yang tulus itu. Amal itu apabila amal itu lahir dari cinta. Cintalah yang bisa membawa seorang kepada puncak keikhlasan, ikhlas yang benar-benar, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tujuannya. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau menjadi tujuanku dan keridhaan yang kami harapkan, yang kami inginkan. Satu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubu al-iwada ala amalin huwa matasaddiqu bihi 'alaika. Ya. Kaifa tatlubu al-jazaa'a ala sulhin huwa muhdihi ilaik. Ya. Bagaimana engkau meminta upah atas suatu pekerjaan yang Allah sedekahkan kepadamu, atau bagaimana kamu meminta balasan atas keikhlasan yang Allah hadiahkan kepadamu? Ya. Kaifa tatlubu al-iwada, bagaimana engkau menuntut, meminta balasan, iwada yaitu balasan, ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika, atas satu amal yang engkau lakukan sedangkan amal itu Allah yang menyedekahkan untuk kamu. Ya. Atau kaifa, atau bagaimana engkau tatlubul jaza, engkau meminta balasan dari Allah, ya, atas kejujuran, keikhlasan ibadah kamu, padahal ikhlas yang ada itu hadiah dari Allah. Jelas. Jangan kita sudah ikhlas lalu mengatakan kita berhak mendapat balasan. Maka diingatkan di penutup ikhlas ini, ya, jangan kita menuntut karena amal yang kita lakukan, sedangkan amal itu adalah sedekah dari Allah untuk kita. Dan jangan juga kamu menuntut balasan karena keikhlasan dalam amal kamu, sedangkan ikhlas itu adalah hadiah dari Allah untuk kamu. Jelas? Nah, jangan amal kita sudah belajar ikhlas sampai berbulan-bulan belajar ikhlas, Allah anugerahkan keikhlasan, lalu kita merasa kita sudah ikhlas, kita layak dibalas, lalu kita menuntut balasan. Maka diingatkan sebagai penutup kitab ikhlas ini, ingatkan kita, ya, jangan kamu meminta balasan dari Allah atas amal yang kamu lakukan. Amal yang kamu lakukan itu adalah sedekahnya dari Allah. Dan jangan juga kamu menuntut balasan karena keikhlasan di dalam ibadah kamu. Sesungguhnya keikhlasan itu hadiah dari Allah. Jelas? Ya. Nah ini penutupnya. Penutup bab ikhlas. Ya, penutup bab ikhlas kita yang berbulan-bulan kita pelajari, ini penutupnya. Al-a'malu salihat
maksudnya dari hikam tadi, amal-amal yang baik, amal-amal saleh, allati ya'maluhal abdu, yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya, salat, puasa, sedekah, zakat, umrah, haji, ya, amal-amal saleh yang baik yang dilakukan seorang hamba, innama huwa ihsan, sesungguhnya ibadah tersebut yang kamu lakukan itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Wa fadlun, anugerah yang Allah berikan kepadamu. Wa tasaddaqun, sedekah yang Allah berikan kepada kamu. Wa taufiqun minallah, dan Allah yang memberi taufik, kekuatan kepada kamu untuk beribadah itu. Ya. Jadi seseorang yang beribadah, dia sholat atau puasa atau sedekah atau zakat ataupun apapun ibadah yang dia lakukan, itu semua adalah dari Allah. Itu anugerah Allah, itu kebaikan dari Allah. Karena anugerah ini, karena kebaikan ini, karena taufik ini, karena hidayah ini, kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa membaca Al-Quran. Jelas? Karena ini, ya. Wa naf'uha aidun ilaih, dan manfaatnya lagi, ya, dan manfaat dari ibadah tersebut itu kembali kepada kita juga. Ya, kita baca Al-Quran. Kenapa kita bisa baca Al-Quran? Itu karena hidayah dan taufik dari Allah. Lalu faedah dari membaca Al-Quran ini kemana? Ke kita. Ya. Jangan kita anggap kita sholat, kita memuliakan Allah. Allah menjadi mulia karena sholat kita. Jangan kita anggap kita sholat, Allah menjadi besar. Allah maha besar. Andaikan pun seluruh manusia tidak ada yang sholat, Allah tetap mulia. Andaikan seluruh manusia tidak ada yang sholat semuanya, Allah tetap maha besar. Jadi manfaat sholat, sedekah, itu larinya kemana? Ke kita. Ya, larinya ke kita. Kalau ibadah itu dari Allah, semuanya dari Allah. Ya. Kita bisa sholat, anggota tubuhnya dari Allah. Ya, melaksanakan sholat dengan anggota dari Allah. Bisa melaksanakan sholat dari Allah juga, hidayah dari Allah. Lalu setelah sholat, manfaat sholat itu kembali lagi kepada kita. Fala yanbaghi lil abd, maka tidaklah patut, tidaklah pantas, ya, tidaklah baik engkau meminta balasan atas apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Kita bisa sholat, ya kan? Anugerah dari Allah. Bahkan tubuhnya itu dari Allah. Dorongan dari Allah. Petunjuk dari Allah. Habis itu sholatnya lagi balasan untuk kita. Apakah pantas ini kita minta balasan? Apakah patut? Apakah baik? Nah. Antil kal a'mali shalihat allati amalaha, dari amal-amal saleh yang engkau lakukan, sawa'un kana fid dunya, apakah balasan di dunia, seperti Allah sudah menjanjikan orang yang taat akan Allah berikan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Atau di akhirat yang Allah janjikan surga, gedung dengan bidadarinya. Ya kan? Kamu menuntut, meminta kepada Allah balasan itu. Dan kamu memandang karena sholat kamu, karena sedekah kamu, karena umrah kamu, karena haji kamu, karena ibadah-ibadah yang kamu lakukan, tidaklah patut, tidak layak, tidak pantas, ya, tidak pantas.
Walaupun kita beribadah dengan ikhlas, ikhlas itu dari Allah. Kita bisa sholat itu dari Allah. Jelas saya ikhwan. Ya. Apa sebabnya? Karena kita membaca Al-Quran itu manfaatnya kepada kita, maka tidak layak. Contohnya begini, saya kasih logika. Ada orang, dia berkata kepada, andaikan Ahmad kata dia, ana ada uang 200 juta. Ini duit, ente bisa nukang kan katanya. Ini tukang bangun rumah. Beras. Siapa yang ngasih? Ini ngasih Ahmad. Ngasih 200 juta. Ente bisa nukang tukang, ku bangun rumah ini. Bangunlah rumah ini. Bangun rumah, habis itu kata yang siapa nih? Yang ngasih duitnya kata dia, ini rumah kau tinggal sama keluarga anak-anak kau. Modalnya dari dia, tempat untuk dia. Lalu Ahmad ni datang, mana upahnya gaji sama berapa bulan ni, pantas enggak? Pantas enggak? Tak pantas. Sangat tidak pantas. Dikasih duit, kerja, dia yang meninggalkan lalu minta upah. Enggak pantas. Kita Allah beri hidayah. Tubuh dikasih, hidayah dikasih, petunjuk dikasih, semua dikasih. Modalnya dari Allah semuanya. Lalu manfaatnya untuk kita, kita baca Quran hati kita tenang, kita sholat hati kita tenang, semua nyaman, semua kembali kepada kita. Lalu datang kepada Allah mengatakan saya sholat ya Allah, saya minta surga. Tidak layak, tidak pantas. Jelas. Itu tidak bagus dan tidak baik. Fala yang bagi, janganlah engkau meminta balasan atas amal ibadah yang kamu lakukan. Tidak layak, tidak patut. Bi khilafil amal, lain halnya. Kalau amal perbuatan itu allazi yantafi'u ghairi, yang manfaatnya untuk orang lain. Kalau seperti ini, ada orang datang, Mat, kita bisa nukang enggak? Bisa. Ini 200 juta aku bangunkan. Habis itu, udah bangunkan, dia yang tinggal. Lalu Ahmad datang minta mana upah sama ini, pantas enggak? Pantas. Karena bukan dia yang mendapat manfaatnya, orang yang ngasih duit yang dapat manfaatnya. Kalaulah solat kita, karena solat kita Allah jadi mulia, pantas kita minta balasan dari Allah. Kalaulah karena solat kita Allah jadi besar, pantas kita minta balasan. Yang tidak pantas kita minta balasan, itu dari Allah, manfaatnya untuk kita. Kata orang kita tidak nyambung. Jelas. Andaikan solat kita ini, sebab solat kita Allah jadi lebih besar, silahkan kita minta balasan. Pantas sekali kita minta balasan. Kita minta gaji sama Allah, pantas. Solat kita, Allah menjadi tambah mulia karena solat kita. Tak minta sama Allah, pantas itu. Tapi kalau amal itu dari Allah, manfaatnya untuk kita, masih pantas diminta lagi. Jelas saya ikhwan. Biasanya orang yang minta balasan dari Allah ini orang yang merasa diri yang suci dan bagus. Amal dari dia semua. Itu nanti akan kita bahas di bab ini. Selanjutnya ada yang namanya idlal. Ya. Jadi walaupun kita sholat beribu-ribu rakaat sholat,
Solat yang kita lakukan beribu-ribu rakaat ini tidak menambah kemuliaan Allah. Tidak nambah Allah lebih besar. Semua yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri. Kita jadi nyaman, tentram, hati enak. Manfaatnya begitu. Maka fala yambaghi, tidak layak, tidak patut, dan tidaklah baik engkau meminta balasan atas pekerjaan yang pekerjaan itu berasal dari Allah dan pekerjaan itu untuk manfaatnya untuk kamu sendiri. Jelas ya ikhwan? Nah. Jadi kita, tenaga kita, badan kita, ini semua kekuatan kita itu dari pemberian Allah. Kemudian kita bisa melakukan pemberian dari Allah. Kemudian manfaatnya pun untuk kita kan. Qala al-Imam al-Wasiti rahimahullah, al-Imam al-Wasiti, beliau mengatakan mutalabatul a'wad ala ta'ah, meminta ganti, meminta upah atas perbuatan taat itu min nisyanil fadl, itu melupakan anugerah dari Allah, melupakan kebaikan Allah. Biasa orang yang lupa kebaikan orang seperti itu. Seperti seorang anak, kalau dia lupa dengan asal usul dia akan sombong sama orang tua. Dia merasa punya hak. Ini orang lupa kebaikan. Begitu juga seorang hamba yang lupa kebaikan Allah, anugerah Allah. Ini dia akan minta balasan. Akan minta upah. Ayuhal ikhwan. Wa su'ilah Abul Abbas ditanya an aqrabi syai'in ila maqtillah, tentang sesuatu yang paling dekat dengan kemarahan Allah. Apa sesuatu itu? Faqala ru'yatun nafsi wa af'aliha, dia melihat diri dia dan melihat perbuatan dia, yaitu dia beribadah, yang dia lihat bahwa diri dia yang melakukan ini karena saya, karena perbuatan saya. Ya, ini yang paling sesuatu yang paling dekat kepada kemurkaan Allah. Oleh karena itu, idza amilta ta'atan, apabila engkau melakukan satu ketaatan, fala taqul amiltu, janganlah engkau katakan saya yang melakukan. Kalau kamu sholat, jangan katakan saya sholat, saya yang sedekah, saya yang puasa, saya yang umrah, saya yang haji. Bal, akan tetapi katakanlah amiltu bifadlillah, saya bisa sholat karena anugerah Allah, saya bisa sedekah karena anugerah Allah. Tidak perlu kita sebut depan orang, dalam hati kita katakan anugerah Allah. Saya bisa melakukan apapun kebaikan, jangan lupakan, katakan anugerah Allah. Kenapa dikatakan sesuatu paling dekat kepada murka Allah? Karena kalau tertinggal anugerah Allah, yang kita hanya katakan kita sholat, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya haji, tinggal fadlullah ini, anugerah Allah, maka ini adalah dinamakan ujub. Orang yang melihat bahwa dirinya yang berbuat, dirinya yang melakukan, dan melupakan bahwa ini hidayah, ini taufik dari Allah, ini anugerah Allah, ini kebaikan Allah, maka inilah yang dinamakan ujub. Inilah yang dinamakan ujub. Kita sering dengar ujub, ya ujub. Ujub itu orang yang melihat dirinya sendiri yang berbuat.
Jelas? Ya. Kenapa ujub ini berbahaya? Karena dari ujub ini akan banyak kejahatan-kejahatan yang keluar. Akibat ujub, yang pertama akan keluar apa? Takabur, sombong. Dia merasa bersak diri. Dia merasa solat diri dia melakukan. Ya kan? Sedekah ini karena diri dia. Zakat yang dilakukan karena diri dia. Semua kebaikan dia melihat diri dia. Akhirnya karena memandang diri dia, lahirlah yang namanya sifat takabur, sombong. Sombong ini apa sebabnya? Karena bersumber dari ujub. Ujub ini apa? Karena memandang diri dia, tidak memandang ini anugerah Allah. Sama juga ketika diberi rezeki, dia tidak mandang ini rezeki dari Allah, titipan. Akhirnya rezekinya dibuat jadi untuk kesombongan. Solat yang dia lakukan, dia tidak mandang bahwa solat ini anugerah dari Allah, hidayah dari Allah. Akhirnya solat ini jadi sebab dia sombong. Dia umrah, dia tidak merasakan bahwa ini adalah fadlullah, anugerah dari Allah. Sebab sombongnya karena dia udah umrah, karena dia udah haji. Karena ibadah itu dia hanya memandang kepada diri dia sendiri yang melakukan tanpa melibatkan Allah dalam ibadah tersebut. Jelas ya ikhwan. Kalau kita merasakan sesuatu itu dari Allah, sebab hidayah dari Allah, kita tidak akan ujub dan tidak akan lahir kesombongan. Jelas. Tidak akan lahir kesombongan. Kalau ada lahir dalam perasaan diri kita merasa besar karena sholat kita, perhatikan sumbernya karena kita memandang ibadah itu dari diri kita sendiri. Kalau kita libatkan Allah, kita katakan anugerah Allah, kebaikan dari Allah, kita tidak akan ujub. Ketika tidak ujub, tidak akan sombong. Kemudian setelah keluar ujub, apa yang keluar lagi penyakitnya? Idlal. Idlal ini apa? Merasa berjasa. Dia merasa sholat banyak, punya jasa besar. Dia merasa berjasa, dia menuntut hak. Jelas ya ikhwan. Orang dah merasa berjasa, nuntut hak lah. Dulu pada zaman Nabi SAW, orang-orang Mekah itu yang baru masuk Islam, yang bersama Nabi terus, dia merasa berjasa karena keislaman dia, perjuangan dia dengan Nabi, lalu dia memberinya berjasa kepada Nabi SAW. Padahal dia pun tidak ada istilahnya, andaikan dia tidak masuk Islam, ya kan, Nabi tetap mulia karena dibantu langsung dari Allah dan malaikat langsung membantu Nabi. Perasaan ini muncul kepada umat Islam, dia merasa dia punya jasa besar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, yamununa 'alaika aslamu. Allah mengatakan, mereka itu wahai Rasul masuk Islam. Mereka masuk Islam, mereka merasa punya jasa besar kepada kamu. Apa yang Allah katakan? Allah katakan, kul, katakan wahai Rasul, la tamunnu ala islamakum. Jangan kamu merasa berjasa atas keislamanmu. Karena kamu masuk Islam, kamu berjuang dengan Rasul, lalu kamu merasa punya jasa, berjasa untuk Rasul. Kata Allah, jangan. Sebenarnya bal yamunnu alaikum, yang berjasa untuk kalian itu Allah, karena Allah telah memberi hidayah kepada kalian sehingga kalian yang beriman.
Kalau kita lihat Abu Jahal, dia tidak masuk Islam, apakah hancur Nabi? Tidak ada kaitannya. Abu Lahab, tidak ada kaitannya. Jadi jangan pernah kita merasa berjasa kepada Rasulullah, berjasa kepada Islam. Tidak ada kita pun, Islam tetap jaya. Tidak ada kita pun menceritakan Nabi, Nabi tetap jaya. Allah yang sudah memuliakan Nabi. Tidak perlu kita lagi ni. Allah yang memuliakan Islam, kita tidak diperlukan lagi. Mau kita Islam, tidak Islam, Islam tetap tinggi karena Allah yang memuliakannya. Jadi jangan kita merasa berjasa kepada Islam, merasa berjasa kepada Rasulullah. Nah, ini akibat apa? Ini idlal. Merasa berjasa karena solat lalu minta upah. Berjasa karena sedekah, dia merasa berjasa lalu minta upah. Dia mempunyai hak. Orang idlal ini penyakitnya dari sombong ke idlal, punya hak. Nanti ketika Allah turunkan musibah kepada dia, dia mengatakan, kenapa pula musibah datang apa? Nah, apa kurangan ni? Solat, puasa. Oh, dia punya hak ada. Jelas ya kawan. Nah, ini penyakit yang masuk kepada ahli ibadah. Kita ngasih orang sedekah 10 juta, udah paling berjasa dah. Salah. Yang paling berjasa itu siapa? Ya kan? Kalau dia tak ngambil sedekah kita, tak dapat apa-apa kita. Karena dia ngambil lah, kita dapat pahala. Yang paling berjasa yang nerima. Kalau dia tak mau nerima, apa dapatnya? Sama juga penjual, dia dapat keuntungan, dia merasa berjasa. Bukan pembeli yang seharusnya yang untungkan dia. Kalau tidak ada pembeli ni, tak laku barangnya. Kalau orang yang sedekah ni tidak mau nerima sedekah kita, apa faedah? Jadi yang berjasa sebenarnya bukan yang memberi sedekah, yang menerima sedekah lah tu yang berjasa. Seharusnya yang memberi sedekah tu cium tangan sama yang diberi sedekah, bukan sebaliknya. Jelas? Karena sedekah kita balik ke mana pahala? Untuk kita, untuk orang yang kita sedekahkan ke untuk kita? Untuk kita. Jadi yang jasa itu yang menerima. Karena sebab dia lah nerima ni kita dapat pahala. Karena sebab dia nerima lah ni, kita dapat nanti kalau Allah berikan surga. Kalau dia tidak terima, tak ada pahalanya. Jelas ya kawan. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, jangan kita merasa kita punya jasa sama orang. Seharusnya kita sadar yang paling berjasa itu orang yang mau menerima kebaikan yang kita lakukan. Orang yang menerima amal yang kita lakukan. Dialah yang paling berjasa untuk kita. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kalau dia memandang amal itu dari dia, udah gelap, dia sombong, dia punya hak, dia punya jasa. Dan lebih parah lagi dari penyakit ujub ini, setelah keluar takabur, keluar idlal, maka dia akan meminta hak atas apa yang dia lakukan. Wa asyaddu min dzalik, yang lebih parah lagi, mutalabatul a'wad, dia minta ganti atas apa yang dia perbuat. Contoh begini, dia beri duit orang 10 juta. Karena dia merasa ini duit dia, sedekah dari dia ujub. Lalu sombong, idlal. Habis idlal, dia punya hak.
Orang ni dah jadi budak dia. Suruh sana, suruh sini, kerana dia punya jasa. Ini yang lebih buruk lagi. Ini yang lebih bahaya lagi. Kerana dia merasa dah ngasih 10 juta. Dia punya hak, lalu dia minta ganti. Sebagai ganti apa? Orang ni jadi budak dia. Ini kan yang terjadi sekarang. Oh ni, suruh ini je. Kenapa dia nyuruh ini? Orang ni pernah nak kasih duit. Orang ni pernah nak bantu. Jadi bawa sana, bawa ke sini, pergi sana, pergi sini. Jadi budak dia. Ini yang paling buruk. Alangkah baik kalau kita memberi sesuatu sama orang, kalau kita nyuruh orang, jangan orang yang kita beri. Jelas? Maka orang yang beramal dan dia melihat amal itu dari diri dia, maka inilah yang mendekatkan kepada murka Allah. Apa sebabnya? Maka dia akan jadi ujub. Setelah ujub dia jadi sombong. Setelah sombong dia jadi idlal. Setelah jadi idlal, akhirnya dia minta balasan atas pemberian dia. Karena minta balasan dah tu orang jadi budak. Nah, anak udah ngasih, dia harus ikut anak. Masa anak minta tolong sikit pun dia tak mau, kan? Berarti dia minta balasan. Jelas? Berarti dia minta balasan, bukan minta balasan. Itu yang paling buruk. Itulah yang paling jelek. Pertama korban diri dia tu seorang dikorbankan. Orang jadi budak. Jelas ayuhal ikhwan. Jadi bila mana kita taat kepada Allah, maka kita ingat bahawa taat itu adalah anugerah dari Allah. Taat itu adalah kebaikan dari Allah. Taat itu adalah hidayah dari Allah. Taat itu adalah taufik dari Allah. Kalau tidak kebaikan Allah, tidak kekuatan Allah, bukan karena anugerah Allah, bukan karena hidayah Allah, bukan karena taufik Allah, kita tidak akan bisa berbuat taat kepada Allah. Ini yang kita harus perhatikan di dalam taat kita. Kalau kita tidak memperhatikan ini, lalu kita hanya memandang kepada diri kita sendiri, kita sholat, kita puasa, saya sholat, saya puasa, hanya kita saja, tanpa memandang itu anugerah dari Allah, maka akan itu yang dinamakan ujub. Maka akan lahir keburukan-keburukan dari memandang diri sendiri ini. Nah. Lalu apakah kita tidak boleh minta sama Allah? Ya kan? Boleh, ente minta surga, minta apapun silahkan. Bukan tidak boleh. Akan tetapi wa idza aradta an tatluba min Allah. Ya, bukan artinya kita ibadah udah enggak usah minta surga, enggak usah minta kehidupan yang baik di dunia ini. Enggak seperti itu. Akan tetapi wa idza aradta, apabila engkau ingin meminta kepada Allah, apakah permintaan itu al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang di dunia, wal jannah, atau surga fil akhirah, atau minta surga di akhirat, fatlubhu bi fadli, mintalah karena anugerah Allah, bukan karena solat yang kamu lakukan, bukan karena puasa yang kamu lakukan, bukan karena sedekah yang kamu lakukan. Mintalah karena anugerah Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah. Ya. Yang kita ingat waktu kita minta, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya, Allah Maha Murah, Pemurah. Ini yang kita pandang. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah beri saya surga, yang kita ingat solat kita, puasa kita. Silahkan minta. Ya. Silahkan minta kepada Allah
apapun yang kita minta. Tapi yang kita pandang saat meminta bukan ibadah kita, tapi pandanglah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun. Walaupun kita minta ampun kepada Allah, jangan kita pandang solat kita, jangan kita pandang ibadah kita, tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, pandang bahwa Allah Maha Pengampun. Wala taltafid ila syai'in minat ta'ah. Jangan pernah kamu menoleh ketika minta kepada Allah kepada ketaatan yang kamu lakukan. Allati amiltaha, yaitu ketaatan yang telah engkau lakukan. Saat kamu minta kepada Allah, lihatlah, ingat Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah. Arahkan permintaan kita kepada kebesaran Allah. Namanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta kepada Allah, kita ingat tahajudnya kita, puasa Senin Kamis tak tinggal, ngaji tak berhenti. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena amal yang kita lakukan itu dari Allah. Anugerah Allah dan manfaat dari amal itu untuk kita sendiri. Maka tidaklah layak kita minta kepada Allah agar Allah memberikan surga kepada kita karena amal kita. Dan yang kita minta pun tidak bisa disebut balasan. Seperti ini yang pernah kita bahas di awal-awal ikhlas. Ingat, yang namanya upah, balasan itu harus sepadan. Kalau tidak sepadan itu tidak bisa dikatakan upah. Contohnya gini, kalau kecil, ente kerja di rumah mana, nukang di rumah mana, sebulan anak kasih 1.000. Mau? Bisa ke dikatakan upah? Karena tidak sepadan. Atau ente nyapu rumah mana, teras rumah mana, ente sapu anak kasih mobil. Bisa ke dikatakan upah? Enggak. Masa ente solat rakaat, 2 rakaat, Allah kasih gedung di surga, lalu ente katakan gedung itu upah? Enggak pantas kan? Solat 2 rakaat 5 menit dapat gedung di surga. Bisa ke dikatakan upah? Kalau upah, ente solat 2 rakaat 40.000, itu masih bisa masuk kategori upah. Jadi andaikan ente nyapu rumah orang-orang, nyuruh nyapu sapu teras sana, sejam andaikan ente nyapu, itu ambil mobil ente. Pasti kita katakan apa? Baik orang ni, anda ni nyapu dapat mobil. Kalau dia katakan, anda nyapu, ini upah anda, mana ada manusia percaya? Karena tidak sepadan. Yang akan Allah berikan itu tidak sepadan. Ente memang Allah mengatakan Allah akan memberikan, tapi kita ini mengatakan jangan itu balasan, anugerah, karena tidak sepadan. Ente kita puasa dapat surga, lantai emas, berlian, puasa sehari ya. Ada ke orang mupah kita puasa sehari 10 juta, ada ke mau? Jelas? Jadi yang pertama bahwa itu tidak layak kita katakan upah. Yang kedua, ibadah itu dari Allah. Yang ketiga, manfaat untuk kita. Jadi apapun kita minta kepada Allah, silakan minta. Kita minta apapun kepada Allah. Tapi ketika kita minta, yang kita pandang kebesaran Allah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan kita tengok ibadah apapun yang kita lakukan. Walaupun kita ngasih duit orang 2 miliar, jangan kita tengok. Kita berdoa pada Allah, kita ingat duit ini nanti masukkan surga enggak. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah juga berdoa. Rasulullah berdoa, di antara doa, Nabi-nabi minta surga dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi minta kepada Allah surga. Nabi juga minta agar dijauhkan
neraka. Tapi permintaan itu tidak memandang kepada amal. Permintaan itu memandang kepada maha besar Allah, kemaha pemuraan Allah, ya kan? Yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi orang yang memandang amal itu dari dirinya sendiri, ketika dia berdoa kepada Allah, dia minta surga, yang ditengoknya apa? Solat dia, yang ditengoknya sedekahnya dia, yang ditengoknya hajinya dia, umrahnya dia. Jelas. Jadi minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, minta semuanya. Dan Allah sangat suka kepada hambanya yang meminta. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang meminta. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin suka. Allah semakin senang. Tapi saat kita meminta kepada Allah, pandanglah, musyahadalah kepada kemahabesaran Allah. Bukan yang kita pandang, ibadah yang kita lakukan. Ya. Jelas ayuhal ikhwan. Ini penutup dari bab ikhlas kita. Semoga Allah jadikan kita mampu untuk berbuat ikhlas. Ini sebagai penutupnya. Dan insya Allah setelah ini kita masuk pada bab solat. Mungkin solat ini merupakan ibadah yang terpenting dari semua ketaatan. Maka apapun yang terjadi kepada kita, apa yang harus kita perhatikan solatnya kita. Tetap semua perkara yang terjadi pada kita ada kaitannya dengan solat. Nanti insya Allah kita bahas bab solat yang berkaitan yang ada di hikam. Dan insya Allah minggu depan. Dan bab ikhlas ini jangan dilupakan. Karena ikhlas ini rohnya amal juga. Ya. Ikhlas rohnya amal, solat pangkalnya ketaatan. Maka setiap amal yang pertama akan Allah hisab apa? Solat dia. Apabila solatnya benar, semua amal akan ikut kepada solat. Jika amal solatnya tidak benar, semua amal pun ditolak. Dan semua yang kita rasakan, kegelisahan, kesedihan, kesumpakan yang ada di hati kita, itu sumbernya di solat. Kalau solat kita baik, baik juga kehidupan kita, perasaan hati kita. Ya kan? Karena nanti di akhirat pun solat yang menjadi penentu amal. Solat yang menjadi penentu dari amal kita. Maka penting sekali mempelajari solat. Karena solatlah ini. Apapun yang kita rasakan, coba kita cek solat kita. Apapun. Cek solat kita. Karena solat itu kalau betul-betul semuanya. Tapi rohnya solat yang tadi kita bahas. Ada pada ikhlas. Jadi jangan lupakan ikhlas. Sudah berbulan-bulan baca ikhlas ini. Masih lupa. Usahakan ingat terus al-ikhlas. Nanti mungkin ada waktu kita akan ulangi ikhlas lagi pelan-pelan. Kalau ada waktu nanti. Karena penting untuk ikhlas agar kita tidak salah langkah. Kalau kita tidak memahami bab ikhlas ini, banyak langkah yang salah yang akan kita lakukan. Banyak perbuatan yang salah, kita tidak sadar itu salah. Kita tidak sadar bahwa hal itu salah. Rahman, semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kita kepada kita. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا